Hai, saya dari kelompok 1. Ini menampilkan simulasi tentang aplikasi instrumen tes. Selamat menyaksikan hasil karya dari kelompok 1. Bye-bye. Oke, mungkin rapat hari ini akan segera kita mulai. Bagaimana Ibu Salsa dan Ibu Kristi, apakah sudah siap? Siap, Pak. Oke. Dari para wali kelas, saya menemukan beberapa permasalahan. Di antaranya adalah motivasi siswa dan hasil pembelajaran siswa. Nah, permasalahan ini bukan hanya dialami oleh tiap-tiap individu, tapi sudah menyebar ke beberapa kelas. Karena kemarin kalau hanya mengadakan observasi dan layanan orang dari wali kelas, kita hanya bisa mendapatkan gambaran di permukaannya aja. Kita juga butuh alat instrumentasi untuk memecahkan masalahnya. Oke, kalau misalnya dari divisi ada solusinya? Bagaimana kalau kita memakai PTSD karena instrumen ini sangat progresif dan instrumen ini tidak hanya mengungkapkan masalah di bidang akademik, tetapi dilihat juga dari beberapa faktor lain seperti secara fisik, secara psikologis, dan keterampilan belajar dan beberapa faktor lainnya. Sepertinya instrumen ini kita butuhkan. Oke, sebenarnya emang AUM PTSDL tuh instrumentasi yang kita butuhkan karena AUM PTSDL kan mengukur terkait pembelajaran dan menilai dari beberapa aspek. Bagaimana kalau misalnya kita siapkan alat instrumennya untuk melakukan pengisian tes untuk keesokan harinya. Oke, mungkin rapat dicukupkan. Mari kita mempersiapkan instrumen tes. Bagaimana? Baik. Oke, anak-anak, ada yang tahu nggak sih hari ini kita bakal ngapain? Nggak tahu, Pak. Nah, hari ini kita akan melakukan pengisian angket. Nah, angket ini berfungsi untuk melihat kepribadian kalian nanti gimana permasalahan yang kalian hadapi. Nah, pada hari ini kita akan menggunakan angket yang berjenis AUM PTSD. Jangan khawatir, ini bukan ujian, tidak ada nilai dan tidak ada nama jawabannya benar atau salah. Tujuannya murni untuk membantu kami memahami apa yang kalian rasakan dan hadapi dalam proses belajar. Dan isinya akan membagikan untuk instrumen ini. Jadi kami mohon untuk mengisi jawaban dengan jujur. Betul. Banyak banget. Salsa, Bu, di sini banyak pertanyaan tentang cara belajar. Kalau saya sih sering susah atur waktu dan sering menunda pekerjaan. Apa saya jadi seperti itu juga? Ya, memang jawaban sesuai dengan kenyataan. Itu poin pentingnya. Ceritakan kondisimu apa adanya. Baik, Bu. Bu, kalau saya tuh nggak ada buku di rumah. Kalau dipakai internet tuh kadang kayak suka lama Bu internetnya, terus harus diisi ya Bu. Tentu Nina, tentu saja. Dari situ nanti kita bisa tahu kebutuhan kamu dan carikan solusinya. Mungkin dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah atau mencari sumber digital yang bisa diakses dengan mudah. Oh iya Bu, masih Bu. Pak, ya, saya kan sering begadang, terus juga sering main HP. Saya nggak fokus Pak. Terus gimana ya Pak? Apa harus ditulis juga? Iya, ya, itu tuh hal-hal yang seperti itu tuh wajib ditulis. Bisa jadi hal yang seperti itu menjadi penyebab utama terjadinya gangguan pembelajaran matematika. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama juga. Bu, kalau saya tuh merasa susah fokus belajar karena dulu tuh bisik banget, Bu. Apalagi orang tua saya tuh suka banget nyetel musik yang tercepat. Apakah masalah itu harus begitu? Tentu Pasha, itu juga termasuk kecenderungan yang sangat mempengaruhi. Semakin jujur, semakin mudah kita mencari jalan bersama-sama. Baik, Bu. Terima kasih. Waktunya sudah selesai ya anak-anak. Baik, Bu.
kamu ini betul-betul isi ya. Kenapa foto Farid? Kita cukupkan saja ya. Terima kasih sudah mengisi angkatnya pada hari ini. Kami dari TPK, pemimpin dari Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat dari hasil yang kita udah kelola menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada keterampilan belajar, terutama di poin manajemen waktu dan konsentrasi. Bisa dilihat bahwa tingkatannya emang dua poin tersebut tergolong sangat tinggi. Ya Pak, selain itu ada juga beberapa masalah lain yang signifikan. Masalah psikologis seperti kurangnya minat dan motivasi juga tinggi. Dan jangan lupakan faktor lingkungan seperti kurangnya sarana belajar dan kondisi rumah yang kurang kondusif. Artinya tindak lanjut ini tidak bisa hanya fokus pada satu hal aja. Kita harus menyentuh semua sisi, kayak meningkatkan keterampilan belajar mereka, mengatasi psikologis, dan bahkan mencari solusi untuk lingkungannya. Dari hasil instrumentasi yang telah kita olah, ternyata emang instrumentasi itu sangat berguna ya. Bisa dilihat dari data-data yang kita miliki, sehingga pengambilan keputusan ke depannya atau program yang akan kita buat ke depannya dapat terarah, bukan hanya menebak-nebak, tapi kita bisa lihat apa yang dibutuhkan siswa sebenarnya. Karena itu emang dari diskusi kita yang di awal bahwa UMPTSDR ini menunjukkan data-data yang kita butuhkan. Berdasarkan hasil data yang kita olah, saya memiliki beberapa saran tindak lanjut yang mungkin bisa kita eksekusi untuk kedepannya. Itu seperti kayak mungkin kita bisa mengadakan sesi bimbingan kelompok untuk beberapa kelas, terutama dengan tema manajemen waktu dan konsentrasi. Mungkin kita bisa spesifik bisa membuat lokakarya mini. Itu bagi siswa yang masalahnya lebih personal dan kompleks, seperti Andika yang kecanduan games atau Farsa yang bermasalah dengan kondisi rumah, kita bisa mengadakan konseling individu secara rutin, dan juga pendekatan personal akan lebih efektif untuk masalah-masalah seperti itu. Dan jangan lupa kita juga harus menyiapkan alternatif sumber belajar bagi siswa seperti Nina. Kita bisa kerjasama dengan pustakawan untuk membuat daftar buku yang relevan atau menyediakan bahan-bahan digital yang bisa diakses gratis di perpustakaan sekolah. Mungkin rencana yang kita sudah bahas sudah cukup untuk program-programnya. Ini juga bisa kita lakukan berkat data-data yang kita telah kumpulkan dari mulai penyebaran angket sampai pengolahan data. Nah, ternyata instrumentasi ini bukan hanya sekedar alat formalitas disebarkan kepada anak murid, tapi juga memberikan hasil sebagai solusi untuk membuat program ke depannya.
Pak, apakah sudah siap?